Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 26 yang berbunyi, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah bernyanyi bagi Tuhan dan kabarkan keselamatan. Kebenaran firman Tuhan yang kita sedang renungkan ini disampaikan oleh Raja Daud untuk rakyat maupun umat Israel agar selalu bernyanyi, memuji-muji dan memuliakan Tuhan Allah atas kasih-Nya yang begitu besar itu kepada umat-Nya. Raja Daud juga memerintahkan semua umat-Nya, seluruh rakyat yang diperintahnya itu untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan Allah, karena memang hanya Tuhanlah satu-satunya penyelamat bagi mereka, tidak seperti Allah-Allah bangsa lain yang berwujud patung atau berhala buatan tangan manusia saja itu, yang tidak mampu bergerak apalagi menolong atau menyelamatkan umat manusia. Dari nas renungan tentang firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus dan yang telah memperoleh hak keselamatan kekal, supaya kita selalu mau memberlakukan hidup ini untuk selalu hanya menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus serta memberitakan Injil atau kabar keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya, yang dilakukannya semuanya itu karena dasar kasih Allah yang begitu besar atas kita umat-Nya. Sesungguhnya secara fisik kita yang bukan termasuk umat Israel atau umat pilihan Allah itu, akan tetapi hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar dan yang sangat ajaib itu, sehingga kita memperoleh kesempatan untuk menerima keselamatan yang kekal yang dianugerahkannya kepada kita. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini sungguh mau mengingatkan kepada kita sebagai pribadi maupun sebagai keluarga orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, untuk selalu menyadari betul betapa kita tidak memiliki kuasa apapun selain hanya hidup karena anugerah bimbingan Roh Kuduslah yang pasti akan memampukan kita untuk mewartakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia di kolong langit ini, yang merupakan anak Allah yang secara manusiawi telah menyatakan diri Allah Bapanya secara sempurna supaya dapat bertindak sebagai anak domba Allah dengan berkorban mati di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya itu, guna untuk menggantikan kita, menyelamatkan kita dari segala hukuman terkutuk karena dosa-dosa kita umat manusia, dari segala belenggu kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Oleh sebab itu ingatlah akan perintah agung Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dituliskan di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan, dan kiranya atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar tidak hanya mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu ini, tetapi senantiasa kami boleh langsung memperlakukan, menjalankan, melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami setiap waktunya, setiap harinya di dalam hidup kami yang sudah mengaku, beriman, percaya hanya kepadamu. Untuk itu sambutlah juga harapan dan doa kami Bapa, supaya kami juga senantiasa berharap dalam kondisi mengalami gangguan kesehatan, sakit, penyakit yang ada pada diri kami ini. Kiranya Tuhan pakai seluruh alat maupun sarana-Mu berupa dokter, obat-obatan maupun juga segala diagnosanya, supaya kami mendapatkan harapan untuk kepulihan dan kesembuhan dari gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga yang kami derita. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengambil tindakan ketika kuasa iblis mau mencoba meneror hidup kami, agar kami sungguh pasrah bulat-bulat hanya kepadamu, dan pasti Tuhan akan membela untuk menyembuhkan kami dari segala gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga, terlebih sakit penyakit rohani. Karena itu kami percaya, sembah sujud kami di dalam memohon dalam kerendahan hati kami ini kepadamu, Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan sempurnakan, bahkan akan Tuhan kabulkan menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami, karena kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.